Oke, udah aku mulai record. Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Sudah, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Pavonel. Di sini saya sendiri Karenia Eliani, NIM 2033405, dan ada rekan saya Siti Hafwilah 2033478, ada Mirna Permatasari 203347775, ada Rika Megawati NIM 213347707, ada Ken Utamining Sitias NIM 21334708, dan ada Mega Rosalina NIM 21334734. Selanjutnya. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Beberapa contoh senyawa flavonel adalah apigenin, liutolin, eutolin 7, glukosida, akatekin, dan baikalin. Struktur flavonel sendiri terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3, serta memiliki ikatan pada posisi 4. Sebagian besar flavonel memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Tanaman yang banyak mengandung flavon diantaranya adalah seledri, kamomil, daun mint, dan ginkgo biloba. Flavon merupakan pigmen warna kuning yang tersebar luas pada tumbuhan tinggi. Sering terdapat sebagai glikosida tetapi lebih sedikit dibanding flavonol. Flavon berbeda dengan flavonol karena tidak memiliki gugus 3 hidroksi. Hal ini berpengaruh pada serapan UV, gerakan kromatografi, dan reaksi warnanya, sehingga hal ini dapat digunakan untuk membedakannya. Flavon mudah dipecah oleh alkali menghasilkan diasilmetan, dan ada flavon stabil terhadap asam kuat, dan eternya mudah didekilasi dengan penambahan HI atau HBr atau dengan amilum klorida dengan pelarut iner. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Struktur umum. Yang pertama, beberapa contoh kelompok flavon. Contohnya apigenin, luteolin, kristin, tangeritin, dan krisoeriol. Yang kedua, semua senyawa ini memiliki peran hampir sama, yaitu sebagai antioksidan atau penangkap radikal bebas. Selain itu juga sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat memperkuat dinding sel sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan agen penyebab penyakit. Yang ketiga, contoh tanaman yang mengandung flavon adalah seledri, lada, hanya luteolin, dan paterseli hanya apigenin. Bentuk C glikosida alam dari flavon. Pertama, nama lazim, fiteksin, glikonnya, apigenin, gula yang terikat atau glikonnya C6, C8. Yang kedua, isofiteksin, glikonnya apigenin, glukosa. Yang ketiga, orientin, glikonnya luteolin, C-8-nya glukosa. Yang keempat, isorentin, glikonnya luteolin, C6-nya glukosa. Yang kelima,
scoparin, agricolnya crisoeriol, C8-nya glukosa. Selanjutnya, senyawa flavons. Yang pertama ada apigenin. Yang kedua ada baikalin. Contoh strukturnya juga seperti ini ya. Yang ketiga ada diosmetin. Selanjutnya, yang keempat ada diosmin. Kemudian ada krisin dan nobiletin. Selanjutnya, yang ketujuh ada tangeretin. Yang kedelapan ada luteolin. Yang kesembilan ada baikalein. Tanaman penghasil senyawa flavones. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman seledri mengandung zat kimia dan nutrisi yang dapat berguna bagi kesehatan. Tanaman seledri merupakan tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai bahan obat tradisional yang memiliki efek antihipertensi, diuretik ringan, dan antiseptik pada saluran kemih, serta anti-rematik. Zat kimia yang mengandung dalam seledri diantaranya flavonoid, saponin, tanin, apin, minyak atsiri, apigenin, kolin, vitamin A, B, C, zat pahit asparagin. Untuk identifikasi senyawa flavonoid, yang pertama ada identifikasi tes dengan NaOH 10%. Identifikasi tes ini dengan cara memasukkan 2 tetes sampel dalam spot test, ditambahkan dengan 2-4 tetes larutan NaOH 10%, dan perubahan warna diamati hingga menjadi warna kuning sampai kuning kecoklatan. Yang kedua ada uji warna tes dengan H2SO4 pekat. Tes dengan H2SO4 pekat ini dilakukan dengan cara memasukkan 4 tetes sampel dalam tabung reaksi tambahan 2-4 tetes larutan H2SO4 pekat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ekstraksi, pemisahan, dan identifikasi. Yang pertama itu uji kromatografi lapis tipis. Itu menyiapkan alat dan bahan, plat KLT, lapis silika gel yang akan digunakan di oven terlebih dahulu selama 3 menit pada suhu 45 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air dalam plat KLT. Yang kedua itu uji spektrofotometri, UV, dan FIS. Itu yang pertama pembuatan larutan blanko, pembuatan larutan induk baku quercetin, penentuan panjang gelombang maksimum, pengukuran absorban pada larutan seri baku quercetin, penetapan kadar senyawa flavonoid, analisa data. Data pustakanya ini kita ambil dari sumber jurnal yaitu Pancasakti, Science Edukasi Jurnal, itu isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid pada ekstrak daun seledri atau Apium graveolens L dengan metode reflux. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih.